Kevin Dix setelah diambil sumpah ya, pada tanggal 8 kemarin langsung didaftarkan untuk pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Ini lanjutan grup C, Pra-Piala Dunia Zona Asia. Pada saat yang berbarengan, ahli federasi langsung dikebut urus dan ahli federasi perpindahan asosiasi dari KNVB menuju ke PSSI sekarang karena Dix sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap bermain untuk tim Merah Putih. Ahli federasinya disetujui. Ini dukungan yang kuat, tentunya kita mengucapkan terima kasih banyak kepada KNVB, PSSI-nya di Belanda. Terus mensupport ini semua karena ada jalinan kerjasama yang baik, kedekatan antara Ketum PSSI Pak Erik dengan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB, ya sudah ketemu dengan Sekjen, bahkan sudah ngopi-ngopi ya sebelum-sebelumnya, dan itu membuat KNVB mensupport dukungan penuh terhadap pemain-pemain diaspora yang ada yang kemudian diambil dan menjadi warga negara Indonesia ya, karena Kevin Dix tetap bersama pada tanggal 8 itu kan dengan dua pemain putri tim nasional ya, Noah dan Estela, itu sudah diambil sumpah. Luar biasa. Dan ketika ahli federasi ini keluar, mantap teman-teman ya, berarti dia tersedia lawan Jepang. Itu yang Pak Erik bilang ketika obrolan dengan saya ya beberapa waktu yang lalu. Saya untuk menanyakan bagaimana Pak Ketua, apakah akan tersedia dia melawan Jepang. Pak Ketua bilang doakan saja, ini sedang diupayakan, sedang diusahakan ya, semoga ya, namanya aja usaha, itu beliau katakan. Dan saya sudah bicara di konten saya sebelumnya kan, dan akhirnya dia tersedia tergantung STY. Kemudian info terakhir dia sudah akan terbang hari ini setelah pada dini hari memperkuat Copenhagen di Liga Denmark, bermain dengan tim papan atas pemimpin klasemen Aarhus dan bermain imbang 1-1. Karena selain Aarhus di depan nomor satunya, di duanya di belakang Aarhus ini adalah Copenhagen, klubnya Kevin Dix. Jadi ini suatu hal yang bagus tentunya ketika dia meninggalkan klubnya melawan AGF ini, Aarhus di Liga Denmark dalam kondisi yang baik, tidak kalah, terus menempel, selisih poinnya sangat tipis ya, dengan itu hanya 2 kalau nggak salah berselisih dengan pimpinan klasemen. Jadi dia langsung ambil koper hari ini berangkat dan diperkirakan besok ya dia landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, dan Kevin Dix sudah siap untuk memakai jersey tim nasional kita ya, dan ini akan kuat di belakang teman-teman ya. Di saat Mads Hilgers seperti dalam video saya sebelumnya itu ditarik keluar di menit 84 saat menghadapi Ajax ya, kita berharap dia baik-baik saja tentunya ya, setelah dia dapat hamstring melawan Willem II kemarin dia bermain top. Sebelum dia ditarik keluar itu saya lihat mantap Hilgers. Jadi kalau dia itu dalam posisi baik ya, semoga tidak ada apa-apanya, kita akan menyaksikan ya kombinasi yang sangat kuat di jantung pertahanan yang akan diterapkan oleh STY untuk starting 11, Chai Ises, Mads Hilgers dan Kevin Dix. Itu yang kita akan lihat, akan memberikan saya pikir sebuah pertahanan yang kokoh di jantung pertahanan kita, karena ada Martin Pas di belakang juga sebagai kiper kita. Dan Jepang akan berpikir ya, saya pikir akan sulit untuk bisa menembus pertahanan kita, apalagi ada Verdong di kiri dan Sandy Walsh ada di kanan yang siap selalu membantu ketika kita mendapat tekanan dari tim Samurai Biru ini dalam duel di GBK tanggal 15 November yang akan datang. Karena sebelumnya sebenarnya Kevin Dix ini akan tersedia lawan Arab. Itu yang menjadi tujuan. Kalau dia tidak bisa main lawan Jepang ya, tidak diupayakan untuk tampil, itu sudah pasti lawan Arab, karena Arab rentang waktu untuk pendaftaran kan tanggal 12 November. Sementara lawan Jepang itu tanggal 8. Tapi untuk ketika dia cepat diambil sumpah, langsung didaftarkan, karena yang diperlukan paspor. Ketika ada paspor itu yang ditunggu. Didaftarkan dulu, paspor masuk, baru ahli federasi langsung nyusul. Tapi cepat sekali ya, kalau ahli federasi itu langsung diurus dalam sehari. Itu luar biasa ya, bagaimana hubungan yang kuat antara KNVB dan PSSI. Nah, kita tinggal akan melihat penampilan Kevin Dix ini untuk tim nasional kita. Semoga kita semakin kuat dan bisa mendapatkan hasil positif ya
untuk pertandingan melawan Jepang karena ini tim sangat kuat, tim peringkat teratas di Asia saat ini Jepang. Di peringkat 16 itu tidak main-main. Di Piala Dunia mereka mengalahkan Spanyol, La Furia Roja. Itu di Qatar Piala Dunia. Gak gampang untuk mengalahkan Spanyol, ya, juara Eropa kemarin. Dan juga mengalahkan Jerman, bahkan Jerman dikalahkan 2 kali dalam pertandingan persahabatan. Setelah mereka pukul di Piala Dunia, di persahabatan mereka hajar juga dengan 4 gol. Putus Jerman. Bisa bayangin kalau tim-tim sekuat itu mereka bisa kalahin, ya. Tapi kita kan sudah melewati, ya. Tidak perlu takut, ya, dengan nama besar Jepang. Lawan mereka 3-1 kok. Mereka tidak banyak menang, tidak menang 5 gol, 6 gol ketika di Piala Asia Januari lalu di Qatar. Dan itu 2 dari 3 gol itu lahir dari penalti yang dibuat Jordi Amat di menit-menit awal, ya, kan juga gol bunuh diri saat itu. Jadi memang kalau nggak ada penalti Jordi Amat akan seru melawan Jepang. Nah sekarang kita ada pemain-pemain yang tidak bermain ketika itu, termasuk Jai Isya sang kapten. Ya ada Kevin Dix, Mats Hilgers kan tidak ada waktu itu. Bermain Calvin Verdong juga tidak ada. Martin Paes juga tidak ada. Sekarang mereka ada menghadapi Jepang, makanya harus ada optimis. Tidak boleh pesimis. Mereka boleh tim yang diunggulkan, difavoritkan, wajar. Ya, tapi ini bermain di GBK, ditonton oleh puluhan ribu pendukung kita, yang pasti akan mensupport habis. Inilah kesempatan buat kita. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Kita harus bisa mendapatkan hasil yang bagus. Ya, punya nyali yang besar untuk menghadapi mental yang kuat. Kalau kita punya mental dan fisik yang bagus, sementara pemain-pemain dalam adalah pemain-pemain yang sudah oke, grade A juga. Saya pikir kita akan ramai, akan seru untuk menghadapi Jepang. Makanya Jepang itu berhati-hati. Sebelum mereka menuju ke Cina, menghadapi Cina, mereka harus lewati Indonesia dulu. Mereka harus bisa menang melawan Indonesia, kemudian menang lawan Cina, tiket sudah mereka dapatkan untuk lolos. Ya, tapi tidak mudah. Kita juga berharap untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kalau tidak menang, imbanglah sudah oke buat kita menghadapi Jepang. Karena 1 poin itu penting sebelum kita berpikir bagaimana bisa memenangkan laga melawan Arab Saudi. Ya, kalau dapat 4 poin ini kan peluang kita terbuka untuk bersaing. Paling tidak kita berada di peringkat ketiga atau peringkat keempat. Itu kan yang harus kita realistis aja untuk ini. Lain halnya kalau kita sudah mendapat poin 4 tambah lagi 6 nantinya, ya, untuk menghadapi Bahrain dan Cina pada tahun depan. Nah, ini rame. Kalau hitung-hitungannya bukan tidak mungkin kita di peringkat kedua. Kalau hitung-hitungannya, apalagi kita bisa menahan imbang Australia dalam pertandingan bulan Maret 2025. Itu kan bagus sebelum kita menutup laga melawan Jepang di markas Jepang. Jadi segala kemungkinan itu masih terbuka. Tapi yang pasti, saya, Anda semua, teman-teman dimanapun berada, para netizen ingin melihat performa debut, ya, bagi seorang Kevin Dix, dan harus bersyukur. Ini luar biasa. Dia melakukan debut itu langsung di GBK, dan pertandingan itu pertandingan yang top melawan tim kuat Jepang. Jadi ini berkesan, dia akan catat dalam sejarah, dalam buku dia, bahwa dia bermain debut untuk timnas pertama kali dan melawan Jepang. Jadi jika ini, ya, seandainya ini terjadi, itu tidak akan dilupakan oleh Kevin Dix.